selamat datang di podcast Le Camarade Saison 2. Yeay. Gak kerasa ya, udah di Saison 2 lagi. Nih, yang bakal nemenin podcast kali ini, kenalin nih, aku Amanda Sari, prokernya Kominfo di IDF Le Camarade Saison 2. Nih, di sini ada tamu istimewa loh. Nggak usah lama-lama nih, aku kenalin ya. Di sini ada Safira. Halo Safira. Hai Manda. Halo Tresna. Halo Manda. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja mulai. Vira, boleh nih kita kenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Safira Widiharjo, biasa dipanggil Vira. Aku mahasiswa pendidikan bahasa Prancis di UPI semester 4 tahun kedua. Gitu. Oke, kenalan nih buat Tresna. Iya, nama saya Tresna dan saya sedang ikut program pertukaran dengan Universitas La Rochelle ke UPI. Sejak kapan pertukaran pelajarnya? Mungkin sudah berapa minggu ya, sudah 1 bulan di sini ya. 1 bulan nih. Iya. Nih, kita lanjut lagi ke Safira. Nah, guys, jadi Safira ini menjadi salah satu mahasiswa di kampus yang berkesempatan untuk belajar Prancis. Iya. Dengan beasiswa, keren banget sih Fir. Dan sesuai tema podcast hari ini, asiknya belajar bahasa Prancis. Nih, gimana nih keseruan Safira belajar bahasa Prancis dan sampai bisa dapat beasiswa ke Prancis? Serunya tuh setelah melewati berbagai rintangan ya, tentang kesulitan grammar, kesulitan segala macam. Terus akhirnya bisa menguatkan diri, bisa menyemangati diri. Kalau aku harus pergi ke Prancis untuk sekolah, dan akhirnya di semester lalu, semester 3, aku berkesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Prancis di Université de La Rochelle. Yeah. Kalau boleh tahu, udah berapa lama sih kamu belajar bahasa Prancis? Aku udah belajar bahasa Prancis itu inget banget nih aku. Dari tahun 2018 bulan Oktober. Jadi kalau sampai sekarang itu udah sekitar 5 tahun. 5 tahun? Iya, aku belajar bahasa Prancis. Dari sejak kapan tuh 5 tahun? Dari 2018 bulan Oktober. 2018 tuh SMP ya? SMA. Oh, SMA. Iya. SMA kelas 1. Iya. Waduh. Oke nih, beneran nih Fir, selama itu Iya. nggak sebentar loh, kamu awalnya emang suka bahasa Prancis? Iya, aku emang sebenarnya tuh suka banget belajar bahasa Prancis. Terus di sekolah aku, di SMA aku juga ada mata pelajaran bahasa Prancis. Terus juga akhirnya aku ikut di IVI. Aku ikut les di IVI begitu aku kelas 1 SMA. Terus lanjut sampai sekarang, pas aku semester kelas 5 ya, semester 5, kelas 12, aku memutuskan untuk aku mau ambil kuliah bahasa Prancis lagi aja, karena bener-bener suka banget gitu sama bahasanya. Jadi ya udah, aku lanjut di UPI pendidikan bahasa Prancis. Awalnya gitu. tuh suka bahasa Prancisnya tuh awalnya gimana sih? Awal aku suka bahasa Prancis tuh, aku pertama kali tuh denger orang ngomong bahasa Prancis. Terus kayak, wah apa nih gitu kan, terus bahasa apa ya gitu. Terus pas aku denger lagi, kok seru ya, lihat pronunciation orang bahasa Prancis tuh seperti apa gitu. Susah. Iya, terus lihat buku-buku, ada Menara Eiffel, terus juga ada beberapa menara-menara di bangunan-bangunan di Paris, terus juga bagus ya gitu. Jadi malah semangat pengen belajar bahasa Prancis deh gitu. Terus izin sama orang tua, dibolehin, ya udah lanjut sampai sekarang. Nah, waktu segitu nggak lama ya Fir. Iya. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasa stres? Jujur, aku di semester 4 ini ngerasa stres, susahnya bahasa Prancis. Gimana sih? Kayak pernah nggak sih ngerasa kayak capek, pengen nyerah aja gitu loh? Iya, sebenarnya pernah banget ngerasain namanya kesulitan bahasa Prancis ya. Mulai dari grammarnya. Susah banget Iya. grammar. Terus juga vocabularisnya yang kata-katanya tuh benar-benar beda banget sama yang diucapkan ya. Terus habis itu juga gimana cara penulisan bahasa Prancis. Itu sebenarnya susah banget sih. Tapi ya belajar step by step, pelan-pelan, sampai akhirnya ngerasa ayo pasti bisa gitu. Makanya bertahan sampai sekarang gitu deh. Sekarang aku pengen tahu nih, cara ngebuat kamu bertahan di Prancis ini gimana sih Fir? Cara aku bertahan di Prancis tuh pertama harus benar-benar memotivasi diri banget nih untuk bisa ke Prancis.
selain untuk belajar, untuk liburan atau untuk bekerja, terus juga harus belajar sedikit-sedikit gitu. Jadi itu nggak langsung semuanya harus dimengerti saat ini, tapi ya pelan-pelan, satu hari at least 1 bab atau berapa unite gitu. Terus udah gitu cara aku bertahan juga dengan praktis bahasa Prancis sama orang Prancisnya langsung. Iya. Iya gitu. Jadi aku ngerasa aku harus bisa mengerti apa yang teman-teman Prancis aku ucapkan, dan aku juga ngerasa aku harus bisa dimengerti oleh ucapan aku dimengerti oleh orang Prancisnya langsung gitu. Jadi kamu sering nonton YouTube gitu belajarnya? Iya, aku sering banget nonton YouTube. Yang paling efektif tuh belajar bahasa Prancis tuh gimana sih, Fir? Sebenarnya setiap orang tuh beda-beda ya cara belajarnya gimana ya. Tapi kalau untuk aku pribadi, cara aku yang lebih efektif untuk belajar itu pertama aku tuh baca buku. Baca buku. Baca Iya. bukunya apa? Spill dong, spill dong. Bukan buku bacaan sih sebenarnya, tapi buku pelajaran. Oh. Iya, jadi ada buku Tongdongs, buku Edito, itu aku pelajarin. Terus juga aku beli buku progresif grammar. Di IVI. Di IVI ada di IVI Emang dan ada juga perpustakaannya di iya IVI? ada. Terus abis itu juga aku waktu ke Prancis aku beli buku juga, progresif grammar, aku beli itu juga. Terus juga beberapa aku baca-baca artikel di online gitu. Jadi aku sebenarnya orangnya baca banget ya. Anaknya baca banget. Iya, aku lebih mudah mengerti untuk membaca gitu. Lalu lanjut deh, kalau misalkan aku udah ngerti nih apa yang aku baca, nanti aku melatih pendengaran aku melalui podcast bahasa Prancis. Terus juga di YouTube kan ada beberapa tutorial mengenai belajar bahasa Prancis. Ada, Itu ya. yang aku lakukan sih. Siapa sih orang di YouTube yang kamu sering tontonin nih untuk belajar bahasa Prancis itu? Banyak sih sebenarnya. Sebenarnya apa ya? TV Sang Monde itu juga aku Apa dengerin. TV Sang. TV Sang. Iya. TV TV Sang Sang. Monde. Iya. Okay, yes, you have to watch all this video. Iya. Yeah. Itu benar-benar berguna banget sih untuk aku, untuk pronunciation itu seperti apa. Terus juga dia juga beberapa kali tuh belajar mengajarkan tentang bahasa Prancis. Terus juga aku sering banget nonton di YouTube namanya Easy French. Easy Iya, French. Easy French. Terus kayak dia tuh wawancara beberapa orang-orang gitu di Paris. Terus juga aku selain apa yang mereka tanyakan, aku juga ngelihat bagaimana mereka merespon pertanyaan itu juga gitu. Iya. Ya. Cara buat kamu bisa selancar itu ngomong bahasa Prancisnya gimana sih, Bir? Jujur aku tuh masih agak gak bisa buat ngomong lancar bahasa Prancisnya. Aduh. Tips and trick nih. Sebenarnya kalau misalkan lancar banget sih, ya pasti aku masih ada macet-macetnya ya, masih ada kadang blok gitu, vocabulary-nya apa, konjugasinya apa gitu. Bukan, Tapi sudah lancar. merci buku. Tapi ya pembicaraan aku, cara aku berbicara bahasa Prancis yang lebih baik daripada waktu aku SMA itu dengan cara aku praktis bahasa Prancis aku dengan guru bahasa Prancis aku. Terus juga Itu SMA. iya waktu aku SMA. Oh, SMA. Kelas 1 sampai kelas 3 aku selalu praktis sama madam aku, kayak madam bener gak kalau misalkan ngomongnya tuh kayak gini, pronounce-nya kayak gini gitu. Terus juga coba-coba buat yang tadi aku bilang kan, dengerin YouTube dulu baru aku coba bicarain lagi Oh, gitu. jadi kamu mendengarkan YouTube terus Iya. langsung kamu ngomong. Iya gitu. Oh, kayak aku gitu. ikutin. Itu step per kata atau gimana nih? Iya per kata, terus abis itu aku baca per kalimat kayak gimana, terus nanti aku confirm lagi ke guru aku gimana sih cara bacanya, bener gak sih kayak gini gitu. Terus kalau misalkan ini R-nya kurang gini Fir gitu, nah itu yang aku tabung terus, ilmunya aku tabung terus, makanya aku praktekin pas aku kuliah. R Prancis tuh agak beda ya. Iya, susah Gimana banget. sih, Fir? Sudah R. Iya. Wah, keren banget sih, Fir. Kayak waktu segitu tuh nggak lama. Semangat terus ya, Vira. Thank you, kamu Dan juga semangat ya. sukses terus. Thank you. Selanjutnya kita kedatangan Tresna. Hai. Bonjour Tresna. Bonjour. Tresna ini kuliah di UPI juga ya. Ya. Boleh dong kita kenalan lagi? Oh iya, boleh. Oke, kita kenalan. Oke, nama saya Tresna. Seperti tadi saya bilang ya, nama saya sudah biasa untuk orang Indonesia. Ya,
as I said before, tresna memang bahasa Sunda atau Jawa. bahasa Jawa, artinya cinta ya. Cinta, Iya. selalu mencintai. Iya. Cinta apa bahasa Prancis ya bisa. Yes. Dan ibu saya juga orang Indonesia, tetapi bapak saya orang Prancis. Kamu senang gak sih bahasa Prancis ini ada di Indonesia? Bahasa Indonesia? Bahasa Prancis ada di Indonesia? Iya, iya memang saya, to be honest, saya pikir. Boleh bahasa minum dulu Prancis- aja. Oke, Oke, let me. santai. Jadi bahasa Prancis, saya pikir tidak ada banyak orang yang mau belajar bahasa Prancis ya di Indonesia. Tetapi waktu saya datang di sini, memang ada banyak orang yang suka bahasa Prancis. Nggak tahu mengapa, but I hope that it's because memang bahasanya bagus sekali. Iya. Don't because they watch Emily in Paris. Sangat indah. Ya, tetapi juga sangat klise ya. Iya. Ya. Sudah pernah lihat. Maaf. Gak apa-apa, santai. Ya, oke. Apa ya pertanyaannya, Manda? Kenapa suka bahasa Prancis di Oh, Indonesia iya. gitu? Apakah kamu suka bahasa Prancis di Indonesia gitu? Iya, suka Ngerasa bahasa senang. Prancis. Iya, senang karena memang bahasa Prancis bagus sekali. As you said before, aksennya, pronunciasinya, Iya. sangat romantis. Romantis. Sangat Iya, romantis Iya, dan iya, indah. Iya, Iya. iya. Tetapi memang bahasa Indonesia juga sangat bagus ya suaranya. Ya. Merci beaucoup. Iya, sama, ya. Kamu kaget gak sih pertama kali ke Indonesia kayak shock gitu loh? Memang ada yang beda. Saya sudah sedikit biasa dengan budaya Indonesia ya, tetapi the life in campus saya belum biasa. Ya, karena di sini ada banyak teamwork ya, Iya. harus bekerja dengan kelompok, tidak Iya. ada terlalu Individual. di Prancis sangat individual. Jadi ya ada banyak acara, dan kemarin ada wisuda ya. Iya. Ya, wisuda. Aduh, seperti pesta yang luar biasa. Iya. Semua keluarga datang, ada Iya, banyak iya. bunga, musik yang kuat, suaranya kuat sekali Iya. ya. Jadi ya sedikit beda dengan Prancis ya. Menurut kamu perbedaan belajar di Prancis sama di Indonesia apa sih? Oh, untuk belajar ya mungkin ya as I said before, kelompok. Kelompok. Dan mungkin ya sedikit lebih susah di sini. Lebih susah. Iya. Tetapi it's a good challenge. Iya. What can I say? Do I have to talk about budaya di Prancis? Iya, boleh. Mau? Boleh. Mau. Iya. Gimana sih budaya belajar di Prancis tuh gimana sih? Belajar atau Belajar dan la vie quotidienne Iya. juga. Oh, la vie quotidienne. Oke. Jadi everyday life ya. Sorry untuk semua orang Prancis yang akan menonton ini. I know ya. Tetapi orang Prancis suka banyak complaining. Aduh, oke. hari ini hujan. Aduh, hari ini terlalu panas. Ya. Dan memang sekarang maaf untuk semua orang Indonesia, di Prancis tidak ada coklat keju. Please. Coklat keju. Biasanya kita di dalam satu roti itu kan ada coklat, ada keju gitu Iya, kan. iya. Tapi kan ada yang di sari roti tuh loh di Indomaret. Iya, yang dipisah Oh, gitu. Jadi kan. ada coklat, Iya. di sebelahnya keju. Iya. Iya, tapi tetap Tapi aja. jangan. Tapi memang ya jika semua orang Indonesia suka, Iya. ya boleh. Tetapi mungkin di Prancis nggak bisa terima. Dicampur ya. Ya nggak ada. Nggak ada. Ya nggak ada. Makanan favorit kamu selama di Indonesia apa nih? Di Indonesia. Iya. Mungkin bukan ya tahu tempe semua yang Ah, dikasih itu iya, saya iya, suka iya. sekali. Ya snack. Nah, Snack. Snacks. Oh, snack. Iya, tidak ada yang segini di Prancis ya. Dan mungkin ya nasi goreng, nasi ayam goreng. kuning. Ayam. Ah. Oh, nasi kuning. Iya. Nah, ayam kuning. Oh, ayam kuning. Iya, ayam kuning. Makanan yang aneh menurut kamu? Kodok. Kodok. Dimakan di sini ya. Ada. Ada. Udah pernah coba? Waktu saya kecil tetapi Ah. kasihan. Dan sate kambing juga. Kambing terlalu manis ya. Good looking ya. iya. Harus cobain sate Padang sih. Iya. Mungkin sudah kemarin ya.
enak sekali. Oh iya sudah. Oh iya. Vira udah ngajakin belum Tresna makan apa aja? Nah pertama kali kita makan di itu ya, Oh iya, di restoran dekat Iya, UPI ya. di Heritage. Habis itu kita belum ngumpul lagi sih. Belum. Di Bandung ini kamu udah kemana aja nih selama 1 bulan ini? Mungkin jalan-jalan ke mall, Ke mall apa nih? PVJ, Oh, PVJ. Kings Mall, apa yang lain? Pergi ke Green Forest. Iya, Green namanya. Forest. Iya, Green di Forest. Lembang. Ya di Lembang. Oh, iya. Memang keren sekali. Sangat macet. Enggak. Oh enggak, Sedikit. sedikit. Dari kamu nih sebagai orang Perancis, kasih tahu dong ke teman-temannya untuk belajar Perancis itu seru banget loh. Oh iya. What do you mean? I have to. Motivate. Ya. Motivasi. Oh yeah. You have to keep motivated, selalu motivation, Iya. yeah. But I think that you need that in your everyday life. Tetapi mungkin especially untuk student, ya. Motivasinya Motivasinya seperti apa ya? Motivation kayak kamu tuh harus belajar bahasa Prancis karena Prancis Iya. itu bahasanya sangat keren, Oh, iya. sangat unik. unik ya. Sangat memang. unik. Iya. Dan ya Sangat mungkin romantis. jangan takut ya, karena memang when you learn another language, you will have so many power to create new relationship, have new friends, and mungkin jika kamu belajar bahasa-bahasa ya, bisa menjadi lebih tenang dan bicara tentang topik Banyak yang hal. kamu mau ya. Iya, benar-benar. Kadang aku juga kayak ngerasa kayak aduh susah banget belajar bahasa Prancis apalagi untuk menulisnya karena Oh, ada iya. aksong-aksongnya. Iya. Tips and triknya gimana sih Tresna? Oh, eh bien, aduh bahasa Prancis ya. sama. As Shafira said before, Yeah. you have to make some post-it mungkin Yeah. ditaruh di kamar atau apa-apa ya. Cukup sulit ya. Iya. Tapi terus meneruslah belajar Iya. biar Iya. bisa bahasa Prancis. Iya, betul banget. Kalau dari Safira sendiri nih, motivasi buat orang-orang tuh biar bisa bahasa Prancis dengan mudah gitu gimana sih, Fir? Oke, jadi caranya agar terus termotivasi ya, pertama harus punya goals-nya dulu nih. Goals-nya tuh apa? Misalkan nggak perlu yang gede-gede banget, tapi step by step aja gitu dari kecil-kecil. Pertama bisa tahu beberapa kata dalam bahasa Prancis, terus kedua bisa bikin kalimat dalam bahasa Prancis, terus ketiga juga bisa menulis dalam bahasa Prancis. Itu goals-goals kecil yang bakal jadi besar gitu nantinya. Terus pertama itu harus punya goals-nya gitu. Terus bagi aku yang kedua harus berani untuk coba gitu, untuk coba bicara dengan bahasa Prancis gitu. Mungkin sama dosen atau sama teman-teman yang belajar bahasa Prancis juga. Terus juga sama orang Prancisnya langsung Iya, gitu. dengan saya aja Iya. ya. Kadang jujur aku takut ketemu natif-natif gitu. Oh Kayak, iya. oh my god, Mengapa? aku takut gak bisa bahasa ngomongnya itu loh. Iya, Iya, memang iya. jika saya jujur sama dengan kami ya. Iya, datang dari Prancis banyak Iya. orang Indonesia yang lihat Iya, lihat iya, kami iya, ya. iya, iya. Aha. Kayak aduh gimana nih jawabnya itu, berbicaranya itu. Iya. Sangat aduh susah sekali ya. Hmm. Tapi menarik sih Iya. bahasa Prancis. Iya. Do not be afraid to make mistake ya. Iya, betul banget, betul banget. Mistake help you to improve your bahasa Prancis ya. Iya, betul banget. Nah, gimana nih ngobrol-ngobrolnya? Seru banget kan? Seru dong. Nah, ada lagi nih pertanyaan lagi nih. Gimana sih caranya biar orang Indonesia ini ikut belajar bahasa Prancis? Oke. Biar tertarik nih. So first, Prancis adalah negeri yang bagus Iya, sekali, bisa bagus, bilang iya, bagus iya. ya. Aku pengen ke Paris sih. Sudah? Belum. Oh, Coming yeah. soon. Yeah, but one advice that I have to tell you is visit Paris first. But don't forget to visit Prancis Selatan. Karena Yeah, memang saya yeah, hidup yeah. di sana ya. Dan one thing about France is that
memang ada 4 musim ya. 4 musim. Iya, Yang 4 musim. 4 musim. Yang pertama apa? Pertama mungkin dari Januari ya, musim dingin, musim semi, musim panas dan musim gugur. Ya. Sekali. Tetapi di Prancis ada semua pemandangan yang beda ya. Iya. Bisa ke laut, bisa ke gunungan, Ke gunungan. ya, ke kota jika suka kota seperti Jakarta atau Iya. apa ya. Bisa musim panas skiing, musim dingin bisa skiing, Iya, skiing, ya, ski. ice skating, Ice apa-apa ya. skating. Iya. Dan bahasa Prancis luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Nah, untuk Vira nih, Iya. kenapa kita harus belajar bahasa Prancis? Oke, pertama bahasa Prancis itu tuh romantis banget. Aduh. Romantisnya Romantis contohin nih banget gimana? Kayak Ya, je t'aime. I love you. Ya, kayak love you bos. Ya, bos ya. Terus pertama aksennya tuh bagus banget. Aksen Prancis tuh bagus banget menurut aku. Aksennya mana? Yang selatan atau yang utara? Yang utara kali ya. Iya. Yang selatan agak susah ya. Yang selatan, aduh. Agak berbeda nih. Kenapa nih Iya. berbedanya? Kenapa? Iya, seperti apa? Ya, seperti suaranya Iya, intonasi. lebih kuat dan aksennya. Memang saya lebih tertarik dengan orang yang dari selatan karena seperti mereka nyanyi ya. Iya, Seperti if you like to say roti, Iya. bahasa Prancis pain. Iya. Bang. Jika di Prancis Selatan peng. Beng. Peng, oke. le peng. Iya. Beng. Le Tapi peng. lebih kuat ya. Ya, lebih Iya. kuat. Gitu. Aduh. Iya. Tapi jujur aku kayak lebih memotivasi kayak aku harus lancar lagi bahasa Prancisnya nih. Iya harus. Jadi Aduh. Gimana sih tingkatan penguasaan bahasa Prancis itu loh? Caranya ningkatin bahasa Prancis Iya. nih? Oke. Ya itu pertama kita tahu ya di bahasa Prancis tuh apa yang ditulis sama dibaca itu emang agak beda ya. Tapi khususnya orang Indonesia karena sebenarnya kita alfabetnya agak sedikit mirip tapi tetap aja kalau dibaca tetap beda ya. iya, setiap katanya. aksennya nggak sama ya. Ya jadi pertama harus tahu dulu nih kata-kata dalam bahasa Prancis. Tapi harus mengenal dulu nih huruf-hurufnya, terus gabungan hurufnya gitu, cara bacanya gimana, baru nanti kita bikin kalimatnya gitu. Kalau misalkan kita bikin kalimat, kita bisa bicara bahasa Prancis itu suatu pencapaian yang tinggi gitu, pencapaian yang bagus gitu. Cara ningkatinnya pertama yaitu belajar tentang katanya, huruf-hurufnya, terus belajar tentang grammarnya juga. Terus practice coba untuk mempraktekkan bahasa Prancis gitu. Pertama yang ngomong kata-kata yang simple-simple aja, terus baru nanti bisa ditingkatin dengan kalimat yang komplit gitu. Iya, Kalau begitu cara aku sih. benar-benar. Jujur aku susah banget nih bahasa Prancis, grammar. Tips and triknya dong Tresna, kayak kamu tuh bisa nih bahasa Prancis, grammar, belajar grammarnya gimana sih? Grammar tuh jujur sulit banget sih. Iya, to be honest ya, memang untuk orang Prancis juga susah. Jangan khawatir. Jika kamu you make mistake, kami juga. Jangan takut ya. Tetapi ya mau dikasih advice ya. Iya. Mungkin make as I said before ya sudah dibilang make post-it or do not afraid to make mistake. And for example, what can I add? If you want another advice, work on your pronunciation, because if you deal with the pronunciation, I think that a lot of people will understand you Iya. more. Aduh. Oke, tips and triknya ya. Iya. Tapi susah sekali ya. Vira nih waktu berapa lama bisa belajar grammar itu loh? Lama banget ya, sampai sekarang juga aku masih belajar grammar banget nih. Aku tuh udah lama banget ngerasa emang grammar emang susah sih emang. Tapi ya cara aku buat belajar grammar itu ya tahu dulu fungsi grammar itu untuk apa. Gitu. Fungsinya apa nih? Takutnya teman-teman gak pada tahu nih Ya. fungsi grammar tuh apa. Contoh. Grammar itu tuh untuk ini tata bahasa kalau bahasa Indonesia Oke. ya, tata bahasa gitu. Kayak contoh nih conditional present itu kan untuk menyampaikan
polites gitu loh, kayak je voudrais comme ça. Oh iya. Ya, jadi dan grammar. fungsi dari setiap grammar tuh untuk menyampaikan apa sih gitu. Itu cara aku. Terus juga cara aku tuh harus tahu juga apa namanya bentuk dari grammarnya gitu loh kan. Bentuk-bentuknya Iya, agak karena sulit. ya setiap subjek kan beda ya. Iya. Iya, subjek kan beda ya. Seperti apa pluriel. Iya, pluriel, Iya, jika singulier. ada ruang dengan semua perempuan, ada satu laki-laki. Itu il. Iya, il. Il. Iya. Iya, Iya. il yang menang. pluriel. Iya, gitu. Laki-laki yang menang. Aduh. Iya. Bahasa Prancis ya. Iya, tetap ya. Maaf. Iya. Gitu sih. Terus harus tahu juga apa namanya akhiran di setiap verbnya, setiap subjeknya itu kan beda ya. Misalkan kayak kalau to belakangnya ada s-nya gitu. Itu presentnya kayak gitu-gitu sih. Oh iya Gitu. ya. Jadi kayak ditulis dulu di buku. Jadi kamu tuh sering catat-catat materi-materi gitu loh. Iya, aku sering banget nyatet kayak gitu. Aku lebih gampang kayak gitu sih. Nyatet apa yang aku tulis, apa yang aku catat itu langsung masuk ke otak gitu kayaknya. Langsung masuk ke otak. Iya. Oh kayak gitu ya. Iya. Caranya untuk bisa belajar grammar yang sangat sulit. Apalagi kalau misalnya mau ujian. Jujur kayak aduh deg-degan sekali. Itu Aduh. sangat sulit sekali. Iya, benar sih. Menelpon saya. Oke. Iya. Oh berangkat. Jadi pas lagi ujian, Tresna, ini Iya. apa jawabannya? Ngomong bahasa Prancis, Iya. ngomong bahasa Prancis ya. Video call gitu. Nanti ketahuan dong sama dosennya. Oh, iya. Tidak patut dicontoh ya. Wah, keasikan ngobrol sampai kita sudah beres di akhir pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Tresna udah Iya. meluangkan waktunya. Safira juga, Iya, terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Nanti Terima kasih. kita main. Iya, sama-sama. Udah pernah jalan-jalan ke Braga belum? Belum mungkin. belum. Hanya lewat dengan apa? Gojek. Oh, iya. Oke. Kita harus kesana bareng-bareng sih. Iya. Iya, harus Nanti kesana kita bareng-bareng ke Braga. Iya. Ya, let's go. Let's go. Melihat hantu-hantu. Apa itu? Ada apa sih Bir dibilangnya? Kayak apa namanya atraksi gitu-gitulah pokoknya kayak Waduh, hiburan, oke, hiburan boleh. mencoba untuk menakuti tapi ya Oh no, jangan. padahal Please. No. ya, pokoknya di sana tuh kayak banyak banget sih turistik gitu sih. Oh, oke. Iya, terus bangunan-bangunannya Tempat juga. yang suka ramai ya. Iya. Oke. Kuliner juga. Ya, oke. Kuliner banyak. Oke. Nanti cobain kuliner Bandung. Oke, terima kasih ya, Oke. Banda. Ya. Sate Padang. Ya, boleh. Oke. boleh. Oke, terima kasih Tresna dan Safira. Sama-sama. Terima kasih kembali sama-sama. Oke, kita akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di Lekamarang Season 2. Yeay, bye.